Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam lanjutan ngaji online bersama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Cabang Kota Pekalongan, yang hari ini menjelang ujung dari rangkaian ngaji kita selama bulan Ramadan tahun 2021 ini. Semoga apa yang kita lakukan yang baik-baik di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan semoga yang kurang-kurang baik diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa jazakallahu bi khairal ulum nafa'ana biha fid dini wad dunya wal akhirah. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridho fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Setelah kita mempelajari tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan halal haram, ya, baik itu transaksi perdagangan yang berupa muamalah, artinya itu berarti ada hubungannya dengan hablum minallah, dengan sesama manusia. Kita juga sudah membahas tentang hablum minallah, ya, interaksi dengan Allah lewat ibadah mahdoh. Lalu selanjutnya kita pun wajib mempelajari tentang ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang apa yang sering dilakukan oleh hati, ya, karena hati itu adalah tempatnya bolak-balik. Hari ini baik, hari esok entah. Hari kemarinnya baik, esoknya entah. Hari ini seneng, hari besok tidak. Itu memang sesuai dengan kata kolbu. Kolbu itu artinya bolak-balik, ya, jadi kita harus tahu siasatnya supaya hati kita itu selalu bolak-baliknya di kegiatan yang positif dan yang baik. Seperti itu. Nah, salah satu contoh yang harus kita ketahui dari ahwalil qalbi, dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh hati setiap manusia adalah tawakul. Wa huwa utawi at-tawakkul idharul adsi iku nyotone apes. Oke, bahwa yang namanya setiap manusia itu sudah dipasti oleh Allah dalam keadaan lemah. Dalam berbagai hal kita semua lemah. Lemah dalam arti contoh ketika puasa, tidak kemasukan makanan dan minuman belum sehari pun tubuh kita sudah lemas. Itu menunjukkan bahwa manusia ini semuanya apes, lemes, lemah, ajis. Oleh karena itu ya, dalam kepastian kita bahwa kita itu manusia yang lemah, ya harusnya menyadari bahwa semua itu manusia itu tidak ada yang super, semuanya lemah. Inilah dalam sifat lemah ini harusnya semakin menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah. Seumpama kita tidak diberi power, tidak diberi kuota oleh Allah, kalau dalam bahasa alat hubungan seluler, ponsel kita itu kalau tidak diberi kuota maka tidak akan bisa hidup. Dia hanya berupa benda yang berbentuk kotak. Tapi manakala diisi kuota, maka itu bisa berjalan, bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Manusia pun demikian. Ketika Allah tidak menggerakkan, ya maka mana mungkin kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas. Sebagai contoh, ketika kita masih tidur. Tidur itu kita mati enggak, hidup enggak. Mau dibilang mati, nyatanya masih bernafas. Mau dibilang hidup, ya nyatanya enggak bisa apa-apa. Ya pernah kita jumpai orang tidur sambil ngajar, orang tidur sambil kerja, tukang parkir, gitu, seumpamane ambil berdagang, nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu oleh Allah dipasti dalam keadaan lemah.
Lah karena menyadari dirinya lemah, ya harusnya sifat-sifat yang berlawanan dengan lemah itu harus dihilangkan dari diri manusia. Apapun, contoh saya ini sedikit ngerti tentang ilmu, maka saya pun nggak boleh merasa lebih pintar dari murid-murid saya. Okay. Seorang yang pintar, seorang yang punya santri, walaupun memang dia itu ngerti dan dianggap oleh murid-muridnya pintar, pun seorang guru itu tidak boleh merasa pintar dari gurunya. Apalagi seorang murid kok merasa pintar dari gurunya, itu lebih nggak tepat lagi. Jadi seorang yang kaya yang nggak boleh merasa lebih mulia dari yang miskin. Seorang yang pintar nggak boleh merasa lebih mulia dari pintar dari muridnya. Seorang yang cantik nggak boleh merasa lebih cantik daripada yang lain. Seorang yang seorang yang tampan juga nggak boleh merasa lebih tampan dari yang lain. Apalagi tidak tampan, enggak cakep kok merasa cakep. Nah, makanya ngaca yang seperti itu. Jadi kalau kita memahami posisi atau status kita masing-masing, ya enggak ada orang yang mau angkuh, enggak ada orang yang mau sombong. Mau disombongkan apa? Wong kita ketika tidur saja enggak bisa apa-apa. Ketika kita dikasih meriang sedikit saja kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak diberi makan sebentar ketika puasa, ya kita sudah lihat lemah kita, tubuh kita lemes. Itu menunjukkan bahwa tawakul pasrah kita itu harus ditambahi kepada Allah, karena memang kita semua itu orang-orang manusia, makhluk yang oleh Allah sudah dicipta dalam keadaan yang lemah. Ya, makanya banyak-banyaklah baca zikir hauqalah la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Itu diantara manfaat zikir tersebut itu supaya selalu diberikan kekuatan dalam hal kebaikan. Ya, kebaikan itu tidak hanya ibadah sholat saja. Ya, kita mau berangkat kemana, itu coba kalau tubuh kita lemes sakit nggak bisa kemana-mana. Ya. Wa tawakkul wal inabatilan bali ayruju ilan tegese bali ilallahi maring Allah taala. Okay. Kita juga dituntut dan dianjurkan untuk sering-sering melakukan hal yang bernama inabah. Cara bahasa populernya adalah taubat. Ya, setiap hari mesti kita melakukan dosa, mesti melakukan kesalahan. Maka karena Allah punya sifat pengampun yang sangat luas, yang sangat besar, jangan berputus asa dan jangan bosan untuk selalu bertaubat kepada Allah. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni kecuali syirik kepada Allah, kecuali menyekutukan Allah, kecuali mengaku punya kekuatan selain kekuatan dari Allah. Jadi semua kesalahan apapun, sekalipun membunuh, sekalipun pernah durhaka kepada orang tua, tapi manakala kita mau bertobat, kita beristighfar, kita mohon ampun kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, maka insya Allah ketika yang bersangkutan sudah memaafkan kita, Allah pun akan memaafkan kita. Tapi manakala yang bersangkutan belum kita selesaikan secara lahir, secara maaf-maafan, maka Allah pun enggan untuk memberikan maaf kepada yang bersangkutan. Wal khosyatilan wedi bahwa tawi khosyah al khaufu iku wedi minallahi maring Allah. Ilmu yang selanjutnya adalah khosyah. Artinya khosyah itu adalah takut kepada Allah. Takut itu bisa kita artikan kalau kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang hubungannya dengan Allah ataupun kesalahan yang dengan sesama manusia,
maka harusnya kita takut. Dengan hewan sekalipun kita harus takut. Ketika kita menganiaya hewan, takut bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ketika kita menjadi juragan, berlaku zalim kepada karyawan kita, maka yakinlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ketika kita zalim kepada orang lain, entah itu dengan anggota tangan, kita pernah nabok orang, kita harus sering-seringlah takut ketika kita akan melakukan kegiatan yang tidak dianjurkan oleh agama. Mulut kita juga kita harus jaga, jangan sampai kita melakukan hal yang ternyata itu mengecewakan atau bahkan menyakitkan orang lain. Makanya tanda di antara 11 tanda orang yang selamat bejo masuk surga adalah dia sedikit bicaranya, atau berbicara yang penting, kalau nggak penting lebih baik dia diam. Karena itu adalah tanda bagi orang-orang yang selamat. Dan itulah yang sering dilakukan oleh para wali-wali Allah. Para beliau ini tidak berbicara kalau tidak hal yang penting-penting saja. Dan beliau ini tercipta di dunia bukan untuk sebagai cerita saja, manakib saja, atau suri tauladan saja, jangan. Tapi harus kita tiru. Para beliau bukan untuk orang yang hanya kita kenang saja, tapi apa yang sudah beliau contohkan senantiasa semampu kita harus kita tiru. Karena itulah yang akan membuat keniscayaan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sakitnya luka itu akan sembuh manakala kita tergores dengan benda yang tajam. Tapi sakitnya seseorang karena perbuatan mulut atau lisan itu tidak akan bisa sembuh, seperti halnya luka kena alat tajam. Karena tajamnya lisan itu melebihi benda tajam apapun. Oleh karena itu, jaga lisan kita dari sesuatu yang tidak berguna, apalagi sampai membahayakan diri kita. Waridolan demen bihukmillah kelawan hukume Gusti Allah. Wa qadaihi lan ketentuane Allah. Kita diciptakan oleh Allah, jadi apapun harusnya kita ridho. Saya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang seperti ini, ya harus ridho. Jenengan diciptakan oleh Allah berprofesi sebagai guru misalkan, ridho. Jenengan jadi pengusaha, monggo ridho. Jenengan jadi tukang, monggo ridho. Karena apa? Kok takdir yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yakinlah bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Meskipun terkadang kita memaknai itu, menerima itu belum bisa terima 100%. Tapi yakinlah bahwa Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita. Seumpama waktu ini kita belum punya rumah, yakinlah itu yang terbaik. Seumpama diberikan rumah, mungkin kita belum mampu pada waktu itu. Kita belum punya mobil, yakinlah itu yang terbaik dari Allah. Karena mungkin kalau kita mau punya mobil, kita enggan lagi untuk berangkat ke majelis-majelis ilmu. Yakinlah kita diberikan limpahan rezeki yang masih segini. Yakinlah itu yang terbaik daripada diberikan banyak, ternyata itu malah menjadikan kerusakan bagi kita. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti itu yang terbaik saat ini kepada kita. Fa'innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena ilmu tentang tawakal, tentang taubat, tentang takut kepada Allah, tentang ridho, itu semua pasti terjadi di kehidupan kita, di waktu-waktu kita, di aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Maka untuk mensiasati
supaya kita tidak salah melangkah dalam kegiatan kita. Monggo tidak henti-hentinya kami menganjurkan dan kami mengajak kepada jenengan terus jangan bosan untuk ngaji. Jangan bosan, karena syarat keselamatan manusia dunia dan akhirat itu dengan ilmu dan dengan ilmu. Kelak di hari kiamat, di akhirat, semua tidak akan ada yang bisa menolong kita. Uang, anak-anak, teman, jabatan, semuanya tidak bisa. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang ketika sowan kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa hati yang selamat? Yaitu orang-orang yang selalu apabila dia bersama teman-temannya, maka selalu dirindukan oleh teman-temannya. Dan apabila dia tidak ada, maka dia selalu menjadi pertanyaan, kenapa dia tidak hadir? Jangan berkebalikan. Kehadiran kita tidak ada maknanya apa-apa. Bahkan kehadiran kita itu malah tidak dihendaki oleh teman-teman kita. Ataupun malah tidak hadiran kita itu menjadikan syukur bagi teman-teman kita. Hadiran kita malah tidak dihendaki, berarti itu ada yang harus kita revisi pada diri kita. Kita lebih senang jadi orang yang disenangi orang daripada menjadi orang yang menjadi masalah bagi teman-teman kita. Semoga apa yang sedikit dari rangkaian ngaji selama bulan Ramadan ini senantiasa Allah Ta'ala membukakan hati kita dari yang tadinya berbuat yang belum benar menjadi benar. Dan semoga kita selalu diliputi hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak seperti dalam surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, kita akan tergolong menjadi orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang selalu diberikan nikmat oleh Allah. Dan nikmat yang paling diingini oleh semua orang, kelak di akhirat kita akan bersama Rasulullah masuk ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian bahasa ataupun apapun kurang berkenan di hati Anda. Tidak ada niat lain kecuali hanyalah memudahkan panjenengan semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.